فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Athiya Al-Maqdisi rahimahumullah, dari seorang sahabat Nabi SAW Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menuturkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam attakhadha khataman falabisah. Pada suatu saat Nabi SAW pakai cincin. Pakai apa? Cincin. Dan beliau memakai cincin karena adanya sebuah keperluan, yaitu untuk stempel sebagai ganti dari tanda tangan. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, "Syaghalani hadza ankum mundhul yaum." Mulai saya pakai cincin ini, saya jadi enggak terlalu bisa fokus ketika berinteraksi dengan kalian, wahai para sahabatku. Ilaihi nadhrah wa ilaikum nadhrah. Setelah saya pakai cincin ini, kadang saya ngeliatin cincin, kadang saya ngeliatin kalian. Jadi nggak bisa nopo fokus. Tsumma rama bihi. Maka kemudian Nabi SAW pun melepas cincinnya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin interaksinya dengan para sahabatnya terganggu gara-gara nopo? Cincin. Pertanyaannya, lebih membuat kita susah fokus cincin apa HP? Cincin apa HP? HP. Cincin itu paling kita ngeliatin kapan? Pas baru-baru. Pas baru-baru. Pas zaman batu itu, ya, batu akik itu. Pas zaman batu akik itu, paling kita makainya itu, ngeliatinnya itu ketika baru pakai. Paling seminggu, setelah itu sudah biasa. Bagaimana dengan HP? HP itu kita liatin terus seminggu pertama setelah beli, atau seterusnya? Seterusnya. Bahkan semakin lama aplikasinya semakin bertambah. Berarti kalau Nabi SAW menyingkirkan cincin demi untuk bisa menghargai orang yang sedang diajak berbicara, bagaimana dengan HP? Maka kalau kita ingin dihargai oleh istri kita, hargailah istri kita. Jenengan kan gak suka kalau lagi ngomong sama istri, matanya istri kemana? Ke HP. Suka gak? Gak suka. Merasa dilecehkan, merasa dihargai. Tapi jenengan mau ngomongi istri juga ndak enak, karena istri akan balik. Loh, mama juga kayak gitu kok. Kalau kita ingin dihargai istri kita, maka hargai istri kita. Kalau kita ngobrol sama istri nggak pengen disambi, istri megang HP, maka ketika istri ngobrol sama kita, jangan kita sambi megang HP. Coba sekarang rumah tangga, sejak keberadaan makhluk yang satu ini, sering menjadi
hambar, nggak nyaman. Makan malam yang seharusnya menjadi momen yang hangat, menjadi momen yang dingin. Anak pegang HP, ibu pegang HP, suami pegang HP. Pembantunya juga nggak kalah, live TikTok malah. Semuanya megang HP. Nggak ada obrolan hangat. Begitu pula ba'da Isya. Ketika sudah berada di atas ranjang, suami maupun istri yang biasanya Rasulullah SAW itu bercengkerama, ngobrol ringan dengan istrinya. Sekarang masing-masing Masya Allah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan. Wajahnya bersinar, bercahaya. Bukan karena efek dari wudhu, bukan. Tapi karena sinar apa? Kecil. Kita itu harus berani mengambil keputusan. Jangan kita biarkan rumah tangga kita ini hambar dingin gara-gara HP. Bukan berarti kita tinggalkan sama sekali. Tapi tahulah ada waktu-waktu yang seharusnya HP itu tidak mengganggu komunikasi kita dengan istri kita. Ada sebagian saudara-saudara kita pejabat publik bukan. Ya. Ustadz juga bukan, ya. Tokoh masyarakat juga bukan. Semua medsos punya akun, ya. Padahal pengikutnya cuma 5-10 gitu. Ngapain punya akun di semua medsos? Punya buat apa? WA saja ikut berapa grup? Ada yang 10 grup, ada yang 15 grup. Masya Allah. Antum ini tokoh masyarakat, rujukan atau gimana? Kiai, ustadz. Orang banyak minta fatwa kepada antum sehingga antum butuh punya akun di sekian banyak medsos, masuk ke dalam sekian grup. Untuk apa? Kalau hanya akan membuat kita tidak lagi peduli secara maksimal kepada pasangan dan anak-anak kita, untuk apa? Harus ada keberanian untuk menintrospeksi ulang kebiasaan-kebiasaan yang sudah dianggap biasa, padahal sebenarnya itu mengganggu keharmonisan rumah tangga. Keluar dari grup, apa salahnya? Kalau memang nggak perlu keluar baik-baik. Kemudian ada waktunya kita matikan HP. Gak harus standby. Kita ini bukan operator yang harus apa? Standby 24 jam. Kita ini bukan operator seluler, ya. Juga bukan pemadam kebakaran yang harus standby terus 24 jam. Habis Isya matikan habis Isya. Sudah keluarkan HP itu dari kamar kita. Sehingga di kamar itu zona bebas HP. Asyik. Habis Isya waktu untuk keluarga. Ketika makan waktu untuk keluarga. Asyik. Akan hangat kembali rumah tangga kita. Ini yang keberapa? Poin yang kedua. Yang terakhir. Poin yang ketiga. Mengatasi kejenuhan dan kehambaran rumah tangga. Mengatasi kejenuhan dan kehambaran rumah tangga. Siapa di sini yang rumah tangganya sudah 30 tahun? Angkat tangan. Sudah 30 tahun berumah tangga, angkat tangan. Tidak ada? Ini pengantin baru semua? Hampir, enggak yang 30 tahun sudah. Masya Allah. Berapa tahun Pak? 32. Istri pertama. Masya Allah. Barakallah fiik. Layak mendapatkan hadiah sebenarnya. 32 tahun berumah tangga. Ada yang mungkin 40 tahun. Ada yang mungkin baru 20 tahun. Ada yang mungkin baru 10 tahun. Pertanyaannya, antum yang sudah berumah tangga sekian puluh tahun itu,
pernah nggak merasa bosan? Jujur, pernah nggak merasa bosan? Pernah? Bosan? Kok takut? Enggak kelihatan sama istri. Pernah nggak merasa jenuh? Pernah? Wajar atau tidak? Wajar atau tidak? Wajar. Wong setiap hari ketemunya itu terus. Solusinya apa Ustaz? Biar gak bosen gimana? Nambah. Itu salah satu solusi, tapi bukan solusi satu-satunya. Apa? Itu salah satu solusi, tapi bukan solusi satu-satunya. Kalau itu solusi satu-satunya, antum punya istri satu bosen, terus nikah dua, bosen lagi dengan istri yang kedua, terus nikah tiga, bosen sama istri yang ketiga, terus nikah empat, bosen sama istri keempat. Hah? Ceraikan yang pertama. Iya. Makanya bukan solusi satu-satunya. Seharusnya ketika kita mengalami kejenuhan, kebosanan, kehambaran dalam rumah tangga, seharusnya kita cari apa pemicunya. Apa sebabnya? Kok kita menjadi bosan, menjadi jenuh, menjadi hambar dalam rumah tangga? Itu mesti ada sebabnya. Yang paling berat sebabnya adalah maksiat. Yang ringan sebabnya adalah kurang refreshing. Yang paling berat sebabnya apa? Maksiat. Yang ringan sebabnya karena kurang refreshing. Yang pertama, masalah yang berat adalah karena maksiat. Maksiat bagaimana Ustaz? Ya paling gampang maksiat mata. Kenapa kita bosan sama istri kita? Kita menganggap istri kita gitu-gitu aja. Begitu pula istri menganggap suaminya gitu-gitu saja. Karena terbiasa mengumbar mata untuk melihat lawan jenis yang bukan mahramnya. Dan lawan jenis itu cuma punya spesifikasi yang lebih tinggi daripada pasangan. Lebih ganteng, lebih gagah, lebih sispek. Ya. Kalau wanita lebih cantik, lebih putih, ya, lebih muda, fisiknya lebih, masya Allah, ya. Istrinya sudah 74, yang dilihat 47, ya. Gara-gara mata yang tidak dijaga ini, akhirnya kita bosan dengan pasangan kita. Gara-gara kita melihat yang haram-haram, yang halal menjadi tidak nikmat. Dan potensi itu berseliweran, bertebaran di HP kita. Maka kalau kita pengen rumah tangga kita tidak hambar, tidak bosan, jaga pandangan mata kita. Jangan biarkan mata kita ini diumbar untuk melihat hal-hal yang akan merugikan diri kita sendiri. Dulu merasa istrinya paling cantik, begitu ngelihat artis, oh artis kok dibandingkan sama istri. Wong artis itu kerjaannya dandan terus. Jenengan mau istrinya dandan terus, mau? Disuruh masak, ngosek, lagi apa? Lagi apa namanya? Lagi bedakan. Disuruh nyuci, ngosek, belum masang? Apa? Shadow. Ya. Ini Pak, dapat hadiah Pak, Masya Allah. Masya Allah, barakallah. Lawang berada di meja rias saja itu bisa berjam-jam. Jangan mau istri kayak gitu. Tak mau toh. Ya dandan, tapi kan nggak sampai berjam-jam. Ini adalah pemicu terbesarnya.